Shalom, halo Screamers. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua di ibadah perdana online Scream Community GBWT Seborum Youth Service. Nah, pada hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. So, selamat beribadah.
Screamers, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahannya, kalian bisa aja langsung scan QR barcode yang ada di layar kalian, atau enggak kalian bisa transfer ke rekening yang ada di layar kalian juga. Oke, kalian udah siap? Sekarang gue undang para Screamers untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Oke Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah lewat persembahan ini kami bisa memberikan menjadi rupa harum, bisa memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Hai dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan mendeklarasikan persembahan kita. Gua akan hitung dari 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Memperoleh hikmat, kecerdasan, dan berkenan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menerima pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari yang telah Engkau buat dan Engkau telah jadikan di antara kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat 1 minggu yang boleh lalu dan kami boleh berada hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Itu bukti kasih anugerah Tuhan buat kami. Lebih dari itu Engkau memberkati kami ya Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami mau mendengarkannya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau memakai bibir lidah hamba-Mu ini menjadi bibir lidah Tuhan sendiri untuk menyampaikan kebenaran itu. Sebab hamba percaya firman itu dekat di dalam mulutku dan olehnya aku berkata-kata. Aku menyampaikan kiranya kebenaran ini Tuhan, kira menjadi pertolongan buat kami, menjadi kekuatan buat kami, menjadi guidance buat kami untuk tetap berjalan di dalam koridor kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada, kami berdoa Tuhan, teman-teman Screamers di rumah, dalam keadaan apapun, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang beristirahat, mereka yang sedang keep at home dalam keadaan situasi saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan menjangkau mereka, membukakan kebenaran buat mereka, dan kiranya mereka boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah, sebab kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, shalom teman-teman Screamers. Kakak senang sekali lagi hari ini kita bisa ketemu lewat media ini ya. Kita bisa beribadah sama-sama dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang tetap nonton, yang teman-teman yang buat teman-teman yang tetap stay tune di saluran ini, di ibadah ini, yaitu di ibadah Scream Community Online Service. Hari ini kakak mau masuk dalam satu bukan tema ya, tetapi kalau boleh dibilang ini nih apa ya namanya ya, jeda ya gitu ya, sebelum kita masuk ke serial yang khotbah. Kenapa begitu? Karena beberapa waktu yang lewat kakak ngomong sama salah satu teman ya, kita ngobrol tentang ibadah. Lalu hari kemarin kalau nggak salah kakak juga ngobrol dengan salah satu temanmu dan kita bicara juga tentang konsep ibadah yang saat ini berjalan. Ada beberapa pertanyaan, ada beberapa hal yang sebenarnya menurut kakak menarik sih untuk diobrolin, tetapi awalnya kakak nggak ambil pusing itu sampai kemarin waktu kakak berdoa untuk siapkan firman hari ini. Harusnya kita udah masuk di materi tanah hati, tetapi tiba-tiba kakak tergerak untuk membawakan kebenaran ini, untuk menyampaikan kebenaran ini. Kebenaran apa tuh kak? Kebenaran tentang kenapa sih kita harus ibadah bersama-sama atau kita harus ada dalam ibadah raya. Kita harus ada dalam ibadah yang selama ini kita kenal ibadah minggu. Ya, kita mau belajar sama-sama hari ini dari firman Tuhan. Apa sih yang firman Tuhan ngomong buat kita? Apa yang menjadi dasar kalau kita tuh kenapa kita mesti ibadahnya bersama-sama gitu ya. Lalu kenapa kalau misalnya sekarang kalau misalnya ibadahnya sendiri nggak mau sama-sama, lalu apa masalahnya gitu. Lalu karena sekarang kan online kak, kita nggak ngumpul di gereja, jadi nyocokin ibadahnya. Apa yang jadi persoalan di situ? Kita mau belajar sama-sama
Ketika kakak ngobrol sama temanmu kemarin, Tuhan ingatkan beberapa hal yang dan menarik itu kepada dasar pemahaman, menarik itu kepada dasar-dasar kenapa kita ibadah hari Minggu. Kenapa kita harus ibadah bersama-sama, ibadah raya, berjemaat bersama-sama. Kenapa sih gitu ya? Kakak cuma mau kita sama-sama belajar hari ini dari kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kalau teman-teman suka sering baca Alkitab, ini menjadi satu ayat yang paling nggak asing lagi ya. Kan di Keluaran pasal 20 ini adalah ayat 1 sampai 17. Itu isinya adalah 10 perintah Allah. Dan kakak cuma mau kita baca sama-sama ayatnya yang ke-8 ya. Mari kita baca sama-sama. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa Tuhan sampaikan firman ini menjadi suatu ketetapan atau menjadi suatu ditulis di sini ke-10 firman. Tetapi kalau teman-teman buka di terjemahan yang lain seperti misalnya King James gitu ya, dikatakan the Ten Commandments gitu. Ya, ini secara struktur firman ini merupakan hal-hal yang Tuhan minta untuk kita lakukan, untuk kita jauhi, ya, dan untuk kita pegang teguh, gitu. Dan ini menjadi suatu ketetapan bagi bangsa itu, bagi bangsa Israel ketika Tuhan mengucapkan firman itu. Dan ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Remember the Sabbath day to keep it holy. Dalam terjemahan King James-nya. Jadi apa yang orang boleh lakukan di hari Sabat, orang nggak boleh bekerja. Ya, singkatnya adalah di situ diperintahkan to keep it holy. Gitu. Dari mana sih dasar firman ini keluar? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada satu hari ketika Tuhan berhenti dari segala penciptaannya, maka Tuhan menguduskan hari itu dan Tuhan menamakannya itu Sabat. Oke? Bukan Paskah ya, teman-teman. Paskah itu lain lagi. Paskah itu adalah ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ini Sabat, ya. And to keep it holy, itu perintahnya. Maka inilah yang jadi dasar pertama kali untuk menjaga. Di hari itu tidak melakukan hal yang lain, but to keep that day holy. Ya. Nah, bicara untuk menjaga hari itu menjadi artinya membuat hari itu, menjaga hari itu tetap kudus. Apa yang bisa dilakukan? Orang berdoa kepada Tuhan. Ya, orang kemudian mulai beribadah pada Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, disitulah awal mula pertama kali yang menjadi dasar kita beribadah bersama-sama. Ya. Pada sehari Sabat kalau orang Yahudi mereka pergi ke sinagog dan di dalam sinagog itu firman Tuhan dibacakan, lalu rabi-rabi Yahudi itu akan mulai menyampaikan firman Tuhan. Itu dulu yang pertama yang jadi dasar. Nah, ayat yang menjadi kemudian jadi penting itu adalah hari di mana semua orang Israel itu dia tadi ya, menjaga hari itu tetap kudus. Kemudian pada itu, yang kakak seperti tadi kakak jelaskan, Rabi Yahudi itu akan mulai mengajar di dalamnya. Lalu apakah itu hari Minggu kak? Bukan. Sebenarnya bukan juga, tetapi pada penghitungan hari Yahudi, hari kalau Sabat itu mestinya ya Sabtu, Minggu itu harusnya jatuhnya udah jadi hari pertama gitu. Ya, Minggu tuh. Tetapi
kakak nggak mau bahas di situ karena kakak juga kita harus mempelajari dengan lebih detail lagi mengenai penghitungan itu. Tetapi kalau Sabatnya Yahudi maka jatuhnya dia akan ada di hari Sabtu. Nah sekarang orang akan situ. Terus kenapa kita harus beribadah bersama-sama? Karena begini, di dalam ibadah itu, di dalam hari-hari itu, kalau ini kebiasaan dulu ya, orang datang dan imam akan membacakan firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Pada saat dibacakan itu seluruh bangsa itu akan mendengar. Ya. Di situ kemudian imam akan mulai menerjemahkan, imam akan mulai membahas, imam akan mulai, kalau kita hari ini, itulah awal mula dasar jadi khotbah. Karena nggak bisa kayak sekarang orang online satu-satu semua dari rumah, connect ke online, lalu dengar satu sumber bicara, maka pada waktu itu orang harus datang beribadah sehingga terjadinya perkumpulan raya. Ya, perkumpulan raya. Ingat waktu Abraham bilang kepada Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pertama tujuannya adalah untuk beribadah. Nggak bisa cuman kami doang, nggak bisa, seluruh bangsa ini harus ikut. Itu bukan akal-akalan, bukan. Tetapi memang karena harus ada imam yang menjadi perantara antara jemaat dengan Tuhan. Ya, disitulah kira-kira menjadi awal mula ibadah raya, menjadi awal mula ada pembicara, ada yang khotbah dan sebagainya seperti itu. Nah, kenapa lalu kita nggak boleh menjauhkan diri dari ibadah seperti itu? Pertanyaannya yang kemudian kakak mau balik tanya gini, waktu kakak ngobrol sama teman ini, kakak balik tanya sama dia, kalau lu mau ibadah tapi lu nggak mau ibadah raya, lu nggak mau ibadah, artinya nggak mau ibadah bersama-sama berjemaat gitu ya, terus pertanyaannya begini, lalu bagaimana lu mendengar firman? Siapa yang kira-kira akan menerjemahkan firman itu untuk kira-kira lu bisa mengerti? Itu yang kemudian jadi pertanyaan. Ya, lah terus emang nggak bisa kita terjemahin sendiri? Pada waktu itu nggak bisa. Pada hari ini apakah bisa? Apakah juga sudah bisa? Juga belum. Belum tentu benar ketika kamu menerjemahkannya menurut akal kamu, menurut logika kamu, menurut cara pandang kamu, menurut apa yang ya kalau kakak boleh bilang subjektivitasnya kita. Belum tentu objektif. Kenapa? Karena banyak hal yang perlu dijelaskan, yang perlu diceritakan, yang perlu disampaikan. Sebagai satu contoh, misalnya ini jadi contoh gini. Misalnya gini. Pada satu ayat firman Tuhan di kitab, kalau kakak nggak salah di kitab Korintus, kakak lupa tepatnya di ayat itu ada di mana, tapi kakak mau terangin gini. Di satu ayat itu ada satu kutipan di mana di situ Rasul Paulus berbicara kepada jemaat-jemaat, terutama kepada jemaat-jemaat Korintus yang wanita, yang perempuan, adalah supaya ini nanti teman-teman boleh ralat kalau kakak salah ya, ingat ya. Supaya mereka jangan bersolek. Bersolek itu maksudnya jangan berdandan berlebihan. Jangan terlalu tebal make upnya, jangan pakai yang rambut berkepang-kepang yang kayak gimana, jangan seperti itu. Supaya jangan mereka mempertontonkan kecantikannya. Kenapa? Supaya didapati perbedaan antara perempuan WTS atau wanita tunasusila ini, perempuan PSK, para pelacur-pelacur jalanan ini dengan orang benar. Karena akan jadi sulit. Nanti orang nggak tahu mana yang pelacur, mana yang bukan, iya kan? Kalau dua-dua penampilannya sama, tiba-tiba lu ditawar orang gitu kan nggak enak jadinya gitu loh. Kira-kira itu maksud Rasul Paulus. Lalu ada orang yang membaca firman itu karena tidak mengerti latar belakang, situasi dan keadaan pada saat itu, lalu kemudian menerjemahkannya, firman Tuhan larang lu cewek nggak boleh
berdandan, nggak boleh make upan, nggak begitu gitu. Jadi ada konteks demi konteks yang kita perlu mengerti. Ya, yang itu kita nggak bisa dapati begitu aja. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang, tapi kan itu kan semua sama-sama Kak, tafsiran. Tetapi ada hal yang kita nggak punya. Apa tuh? Pendidikannya, base-nya untuk mereka menjadi dasar menafsirkan firman Tuhan itu. Itu yang kita nggak punya. Maka kita perlu untuk datang beribadah bersama-sama di dalam gereja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua mengenai hari dan waktunya. Mengenai hari dan waktunya, kakak rasa mungkin hari ini kita udah lebih fleksibel ya. Apalagi per detik ini nih kita semua online lebih fleksibel. Persoalannya kan sebenarnya cuma satu. Yang jadi masalah ini adalah ibadah yang dimaksudkan ibadah raya itu apakah harus rame-rame penekanannya di situ atau harus mendengar dari sumber yang sama. Yang kakak mau sampaikan, teman-teman gak perlu merasa berdosa kalau teman-teman gak bisa ibadah misalnya kayak kita hari ini. Sabtu jam 6 sore kita ibadah, lalu teman-teman gak bisa beribadah jam 6 sore bersama-sama dengan kita. Tetapi teman-teman membuka channel YouTube ini lalu teman-teman nonton. Pada saat teman-teman nonton apakah bisa dikatakan teman-teman beribadah bersama-sama dengan kita? Iya. Teman-teman, kenapa? Karena yang jadi penekanan bukan di rame-ramenya. Yang jadi penekanan adalah kamu mendengar dari sumber yang sama sehingga penjelasan yang kamu terima itu sama. Ini teman-teman mesti ngerti dulu. Ya. Lalu yang nggak boleh yang mana Kak? Yang nggak boleh yang kalau lu nggak ibadah. Yang nggak boleh adalah kalau lu ibadah lalu kemudian lu mendengar dari sumber yang dalam tanda petik diragukan gitu loh. Ngerti ya? Oke? Lalu kita bicara. Nah, sekarang udah sampai di situ. Lalu kemudian kita bahas lagi mengenai siapa pengkhotbahnya. Kakak tadi bilang ada orang-orang yang sekolah, mereka punya hal yang dipelajari yang kita enggak punya, menjadi dasar mereka untuk mentafsirkan, yang kemudian semuanya itu disepakati lewat satu sidang yang besar, sidang konsili istilahnya gitu ya, untuk kemudian diterjemahkan menjadi satu doktrin, diajarkan yang sama. Tapi kalau kayak kakak gini, kakak emang sekolah Alkitab? Enggak, kakak gak sekolah Alkitab. Betul, kakak gak sekolah Alkitab. Banyak bahkan pendeta-pendeta yang juga mungkin bukan lahir atau lulus dari lulusan sekolah Alkitab. Tetapi, dengar, mereka memberi dirinya diajar, tunduk, ya, belajar dari mana? Dari gembala. Ya, ini teman-teman perlu ngerti. Gembala kita itu, dia kayak kita jelas ya. Pak Wiryo itu senior pastor kita, Pak Pinem itu lead pastor kita, dan Pak Pinem itu adalah wakil dari beliau ya, yang mana di bawah itu semua pengajarannya datangnya dari Pak Wiryo. Oke. Kita terima pengajaran itu, terus kemudian pengajaran itulah yang kita sampaikan kepada kalian. Oke. Kakak di sini kakak belum ngomong, kita nggak ngomong dulu nih mengenai pengurapan, mengenai karunia dan sebagainya. Kakak nggak ngomong, tetapi ini yang jadi basic dulu, jadi dasar. Sehingga teman-teman mengerti, gitu. Teman-teman nggak salah paham, teman-teman nggak jadi takut, teman-teman nggak jadi rasa bersalah sendiri, teman-teman nggak jadi bingung mengenai ibadah dan tata cara ibadah kita. Ya, ingat. Penekanannya memang bukan di rame-ramenya, bukan. Tetapi penekanannya adalah terjemahan yang kamu dengar, firman yang kamu dengar datang dari sumber yang benar. Dalam tanda petik terakreditasi lah, kira-kira begitu. Ya, minimal begitu. Karena lalu kalau kayak kakak dan yang lain misalnya sampaikan karena kami menerima pengajaran dari sumber yang benar. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi hal ini yang kemudian menjadi dasar, yang kemudian dikuatkan di dalam kitab Ibrani,
penulis kitab Ibrani bilang bahwa supaya jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Ya, kakak ulang sekali lagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat atau yang mendekat. Ya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Artinya apa? Apakah ini artinya kalau kita nggak ibadah bersama-sama artinya kita berdosa? Enggak, bukan. Tetapi yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani, kalau kamu membiasakan diri tidak ada di dalam ibadah-ibadah raya, seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang, kamu bisa jadi tersesat. Sementara kamu sudah menerima pengajaran yang benar tentang firman. Pengajaran yang benar tentang kebenaran itu. Ya, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan lebih berat hukuman yang menanti orang yang sudah tahu tetapi tetap melakukan kesalahan. Orang, contoh aja ya, orang bunuh orang nggak sengaja beda dengan orang, beda hukumannya dengan orang yang bunuh orang secara berencana. Ya, pembunuhan berencana itu hukumannya lebih berat. Kenapa beratnya? Karena direncanakan. Ya, itu berat. Kalau cuman kamu pasalnya pembunuhan, kamu ketemunya kenanya pasal 303. Tetapi pembunuhan berencana di 340. 303 belum, pembunuhan itu jadi pidana, tetapi belum tentu disertai unsur-unsur pidana lain di dalamnya. Tetapi pasal 33, tetapi pembunuhan pembunuhan yang berencana itu dimungkinkan terjadi dengan unsur-unsur pidana lain di dalamnya. Sehingga orang bunuh berencana itu bisa dijerat 2 pasal, 340, 339. Dan ancaman maksimal adalah hukuman mati, pembunuhan berencana. Itu bedanya. Kamu tahu nih bunuh gak boleh. Karena kamu tahu bunuh gak boleh, kamu mensiasati bagaimana caranya supaya kamu tetap bunuh dia tanpa kamu ketakuan kamu menipu, kamu ini waduh jadi banyak unsur. Akhirnya kamu itu yang teman-teman perlu ngerti. Jadi bukan gak datang ibadah raya lalu berdosa, bukan. Tetapi kalau kamu sering-sering gak ibadah, kamu akan kurang dengar firman, kamu akan kurang ngerti firman, lalu kemudian kebenaran yang ada padamu setengah-setengah, kamu melakukannya bisa jadi salah. Dan ketika kamu salah, kamu jatuh dalam dosa. Atau bisa jadi kamu dengan sengaja melakukan kesalahan itu. Walaupun kamu tahu. Karena ada pikiran-pikiran, udah lama juga gue gak ke gereja. Gue bukan anak Tuhan lagi. Gue bukan orang benar lagi. Gue bukan orang yang layak lagi. Gue bukan orang yang pantas lagi. Mungkin emang gue juga udah gak pantas lah. Temen gue juga iblis semua begini. Udahlah gak apa-apa, gue lakuin aja. Apa yang kemudian bisa menebus kamu untuk kedua kalinya? Oke. Jadi ini yang kakak mau kita sama-sama mengerti. Lalu kemudian kita bicara tentang hal itu dan kakak ngomongin beberapa hal ini. Namun yang jadi menarik kemarin ya hari Jumat malam, kakak ketemu dengan salah satu temanmu dan kita ngobrol. Sebenarnya sih kakak minta dia yang sampaikan ini hari ini. Mungkin dia belum siap, mungkin nanti dia butuh waktu.
satu hari dia akan sampaikan ini dari versinya dia ya. Lalu kemudian kita ngobrol, ada hal yang menarik yang menurut kakak perlu sampaikan di sini. Waktu kakak ngobrol sama dia, dia bilang begini, gua tuh kak lagi mikirin suatu cara lain untuk ibadah tuh nggak mesti kayak gini gitu loh. Sebab gua kadang-kadang ngerasa kayak terpaksa nggak sih gitu. Jadi dia ibadah tuh cuman buat absen doang. Jadi dia ibadah tuh cuman buat supaya nggak ditanyain doang dan dia nggak jadi bohong. Daripada Kak Tony nanya, lu kemarin kemana nggak ibadah, mending ibadah dah. Daripada orang tuanya nanyain tiap hari Minggu, udah ibadah apa belum, mendingan ibadah dah. Dan kita bicara panjang kali lebar dan ketika kakak ngobrol sama dia, kakak tanya sama dia, ada nggak ya cara yang kayak nggak mesti kayak begitu, nggak perlu ada dalam ibadah raya. Pertanyaan kakak cuma satu yang kakak tanyakan sama dia yang simple, sederhana. Kakak bilang, menurut lu bisa nggak begitu? Awalnya dia bilang bisa, and I don't know where he got that idea. Tapi kemudian kita ngobrol dan dia ngomong sendiri bahwa memang ya gue sendiri juga belum ketemu gimana caranya gitu. Dan kakak bilang sama dia, in fact nggak bisa. Kita nggak bisa tetap hubungan kita baik sama Tuhan tanpa kita punya waktu khusus untuk berhubungan, beribadah kepada Tuhan. Nggak bisa. Atau bisa nggak? Atau ada, saya bilang sama dia gini, ada nggak orang yang tidak beribadah seperti yang kita maksud, yang kita bicarakan itu pada Tuhan, tetapi hubungannya tetap baik sama Tuhan? Ada. Tetapi bisa enggak orang? Enggak bisa. Tapi ada lah. Terus gimana sih Kak? Jadi maksudnya gini, hubungan kita dengan Tuhan tidak mungkin akan baik-baik saja kalau kita tidak berhubungan, tidak berkomunikasi, tidak beribadah kepada Tuhan. Itu intinya di situ. Jadi kalau ditanya ada orangnya, ada. Kenapa? Karena dia lakukan itu. Kenapa dia bisa lakukan itu? Bahkan hidupnya yang dia lakukan di dalam hidupnya jauh lebih berat lagi. Contohnya apa? Contohnya Lewi. Lewi itu Tuhan ambil dari 12 anak Israel, Tuhan ambil Lewi menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi pengganti seluruh anak sulung orang Israel pada saat mereka keluar dari Mesir. Pada waktu tulah ke-10 itu anak sulung orang Israel mati, anak sulung orang Mesir mati, baik anak manusia maupun anak hewan, anak-anak orang Israel itu dilalukan Tuhan daripadanya. Lalu kemudian semenjak mereka keluar, Tuhan berfirman, seluruh anak sulung orang Israel baik manusia maupun hewan ternaknya adalah milik kepunyaanku. Kemudian Lewi diambil menjadi milik pusaka Allah, menggantikan seluruh anak-anak sulung orang Mesir itu. Itulah kenapa domba itu dipersembahkan anak yang sulung. Anak domba yang sulung tidak cacat dan bercela. Ya, itu yang jadi pokok. Kemudian Lewi itu diambil. Nah, Lewi ini menjadi milik Tuhan. Tugasnya hanyalah melakukan apa yang Tuhan minta untuk dilakukan. Sehingga Lewi diangkat menjadi imam di tengah-tengah orang Israel. Dia tidak boleh bekerja seperti saudara-saudaranya yang lain. Yang dia kerjaan dia tuh cuman dia sama Tuhan terus. Hal yang lain yang dia boleh kerjakan adalah dia boleh menyelenggarakan ibadah bagi saudara-saudaranya. Dia akan menjadi wakil Allah, menyelenggarakan ibadah untuk saudara-saudaranya, memberkati saudara-saudaranya. Dan sekali dalam seminggu misalnya, saudara-saudaranya itu akan berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Sisanya mereka akan kembali kepada tugas pekerjaan mereka masing-masing. Tetapi Lewi tidak. Dan kakak bilang sama dia, kecuali lu mau jadi Lewi. Apa sih artinya? Kecuali lu jadi full timer gitu. Full timer, full heart. Hari-hari dalam hadirat Tuhan berendam. Ku nikmati keindahan. Orang lain kerja, ya. Orang lain sekolah, dia enggak.
dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Tiap ngomong temennya, milik dia tuh pokoknya cuma Tuhan aja, nggak ada lain. Kecuali sanggup begitu. Tetapi kita ini cuma udah dipilihin 1 hari aja dalam seminggu. Untuk kemudian kita datang beribadah kepada Tuhan. Mendengar firman Tuhan dari sumber yang benar. Ya. Ngumpul itu adalah efek. Karena waktu itu tidak seperti sekarang. Tidak mungkin dipancar luaskan seperti ini. Sampai sini teman-teman paham? Ya. Sehingga itu yang kita perlu mengerti. Sehingga ibadah bukan jadi satu momok yang menakutkan buat kita. Bukan menjadi satu hal yang menakutkan buat kita. Tetapi ibadah itu menjadi kebutuhan buat kita. Teman-teman perlu mengerti. Menjauhkan diri dari ibadah. Pertemuan ibadah bisa membuat kita sesat. Kenapa? Karena kebenaran yang kita terima bisa jadi salah. Dan menjebak kita dalam hidup dalam dosa. Kalau sekarang udah bisa pancar luaskan gini, ya terserah, kamu komit aja. Yang penting kamu ibadah. Tetapi kita mau tanya nih, kakak sesat nih, yang penting anak ibadah. Bukan sesatnya. Justru kakak mau tanya, yang jadi pertanyaan adalah, apakah kamu mampu? Jadi kamu yang menarik ibadah fit ke waktumu. Sementara selama ini kita dibudayakan, kita yang menarik diri fit ke jam ibadah. Mana yang akan lebih sulit? Ibadah nyocokin waktumu, itu akan lebih sulit. Kenapa? Karena itu udah jadi satu tanda awal. Ibadah bukan kebutuhan utamamu. Kalau itu sudah bukan yang utama, udah gak tahu yang keberapa, maka bisa terjadi cuma kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu nanti dulu. Hari ini kebenaran ini kakak mau kita mengerti bersama-sama. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan karena kesalahpahaman kita. Kok Tuhan gak tolong sih? Kok Tuhan gak bantu sih? Kok Tuhan gitu sih? Kok Tuhan jahat sih? Padahal kita yang salah mengerti Tuhan. Teman-teman, mari kakak mau ajak kita. Kalau kita sudah biasa ya kepada hal yang baik, kenapa budaya yang baru harus merubah kita untuk mencari-cari sesuatu yang belum tentu baik? Kita udah biasa mengkhususkan hari Minggu untuk ibadah kepada Tuhan. Kenapa budaya online harus membuat kita mencari cara lain yang belum tentu baik? Kakak cuma bisa sampaikan kebenaran ini. Keputusan ada di tanganmu. Untuk kemudian kamu mau ikut Tuhan dengan baik, dengan sungguh, atau kamu mau ikut Tuhan mengikuti pikiran, kebenaran yang kamu anggap baik dan benar. Kalau itu kamu, keputusan ada di tanganmu dan kamu bilang, Tuhan, aku mau bangun budaya yang baik. Mari taruh tanganmu di dadamu. Kakak mau berdoa buat kamu. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa memberkati teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan
yang memegang mereka, menarik mereka kembali, membawa mereka berjalan di dalam jalan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa, biar Engkau Tuhan sendiri yang memeteraikan setiap kebenaran ini dalam setiap loh hati anak-anak-Mu. Biarkan mereka hidup di hadapan-Mu untuk menjadi pelaku firman di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Saudara kasih Tuhan, mari bangkit berdiri kita semua. Kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Mari angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Dia telah mati bagi kita dan menyelamatkan kita, supaya kita layak terima kekuatan dan ucapan syukur kepada Allah kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat dua tanganmu. Ya, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin.